Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan meneruskan tadabbur surah Al-Hujurat ya, dan insyaallah hari ini kita akan memasuki surah Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Pertama, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini ya akhwat, ayat ini Allah tunjukkan untuk kita orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita adanya perlakuan-perlakuan yang seharusnya kita tidak lakukan, dan itu menjadi kewajiban kita kepada saudari-saudari kita ya, terutama saudari-saudari yang kita tahu saudari-saudari seiman, dan itu semuanya adalah saudari-saudari kita ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk, pertama di sini adalah untuk berburuk sangka ya, subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti kita semuanya. Apa kata beliau? Iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Kata Rasulullah SAW, jauhilah prasangka buruk, jauhilah dhon ya, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu. Apa kata beliau? Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah kalian suka mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sesungguhnya teman-teman, syaitan itu mengganggu anak Bani Adam ya, agar mereka senantiasa terjatuh ke dalam sebuah dosa. Dan kita tahu bahwa yang namanya buruk sangka ini juga terkadang kita berburuk sangka kepada hamba Allah, atau bahkan terkadang masuknya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berburuk sangka kepada Allah lebih-lebih ya, atau berburuk sangka kepada sesama hamba Allah. Insyaallah kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha 'inda dhanni 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita senantiasa berbaik sangka ya akhwat kepada Allah, maka Allah akan beri apa yang kita sangkakan. Sebaliknya ketika kita berburuk sangka, maka Allah pun akan beri sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian berarti siapa yang rugi ya? Siapa yang rugi kalau Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Kalau sangkaannya baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau sangkaannya buruk, maka ini adalah musibah ya. Dan segala perilaku kita, segala ucapan kita, semuanya adalah doa ya, Masya Allah. Maka sering-seringlah ya kita berhati-hati ketika ingin melangkah, ketika ingin berucap, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita tahu Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa adh-dhann akdzabul hadis ya, bahwa prasangka itu lebih buruk ya daripada dusta sendiri. Karena ya akhwat, yang namanya dusta, jika orang dia berbohong atau berdusta, maka biasanya ia menyadari kalau ia sedang berdusta atau berbohong. Tapi orang kalau sudah berprasangka buruk kepada saudaranya, biasanya nih
orang ini dia berpikir dirinya lah yang paling benar. Ya, biasanya orang yang suka berburuk sangka itu akan menganggap rendah orang lain. Biasanya orang yang berburuk sangka, suka berburuk sangka kepada orang lain itu akan membuat dia sombong. Ya, berarti orang yang berburuk sangka kepada saudarinya telah terjatuh langsung ke dua dosa. Ya, dosa dia berburuk sangka dan dosa merasa dia yang paling benar. Ya. Dan kadang, subhanallah, buruk sangka ini sesuatu yang jikalau dibiasakan maka akan menjadi sesuatu yang melekat pada dirinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan orang kalau sudah berburuk sangka kepada saudaranya, teman-teman, biasanya nih dia hanya bentuk dugaan-dugaan semata. Mungkin ya. Tidak ada kepastian di dalamnya. Dan hati-hatilah dengan dosa berburuk sangka, karena sejatinya subhanallah hal ini bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam dosa besar. Dan ketika kita berburuk sangka kepada saudari kita, maka itu akan membuat akhirnya persaudaraan yang telah dibangun lama terpecah belah. Ya subhanallah, runtuh begitu saja. Dan syaitan pasti akan tertawa dalam hal ini. Karena di antara jebakan syaitan adalah membuat orang-orang yang beriman yang awalnya mereka bersaudara akhirnya kandas di tengah jalan dikarenakan di antara mereka ada saling berburuk sangka kepada saudaranya. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, kemudian ya akhwat, apa yang Islam inginkan kepada kita semuanya dalam bab berburuk sangka kepada saudari kita, ya. Yang Islam inginkan adalah kita seharusnya memberikan udzur yang banyak untuk saudari kita, ya. Dan ini perlu yang namanya memberikan udzur ini adalah sesuatu akhlak yang bagus, ya. Terkadang ketika kita ingin memberikan udzur kepada orang lain, terkadang syaitan menggodanya, ya. Dan ketika kita ya misalnya pernah memberikan udzur kepada orang lain, kemudian ternyata apa yang kita sangkakan itu tidak terjadi, maka biasanya ada rasa trauma. Tapi itu janganlah kita berbuat demikian. Karena tetap yang namanya kita memberikan udzur kepada orang lain itu adalah dikedepankan dalam muamalah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, apa kata beliau, janganlah engkau berprasangka buruk terhadap ya sesuatu dari saudarimu. Dan hendaklah kalian senantiasa berprasangka baik kepada saudarimu. Subhanallah. Jadi luar biasa ya, Masya Allah. Umar itu, beliau adalah sosok yang berhati-hati sekali dalam bermuamalah setelah beliau masuk Islam, ya Masya Allah. Bahkan disebutkan juga oleh Abu Kilabah, teman-teman, apa kata beliau, apabila ada berita tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, maka berusaha keraslah untuk mencari alasan untuknya, mencari udzur. Apabila engkau tidak menemukan alasan atau udzur, maka katakan kepada diri kita, saya kira saudaraku itu mempunyai alasan yang tepat sehingga melakukan perbuatan tersebut. Dan ini yang harusnya kita bangun. Ya subhanallah, subhanallah. Para ulama, baik itu dari kalangan tabi'in maupun dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu senantiasa orang yang paling mengedepankan berbaik sangka, ya, berhusnudzon kepada Allah ataupun kepada saudaranya. Maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang luar biasa, ya, kehidupan yang akhirnya Allah sibukkan dengan ilmu, Allah sibukkan dengan persaudaraan, ya Masya Allah. Dan orang yang suka atau orang yang senantiasa berburuk sangka kepada saudaranya, ya akhwat, itu akan membuat hatinya keras. Dan kalau hati sudah keras, maka biasanya masuk ke hati yang sakit. Hati yang sakit tidak diobati, maka masuknya hatinya akan mati. Ya. Dan ketika seseorang memiliki hati yang mati, kata Imam Ibnul Qayyim, maka biasanya dia tidak akan lagi menerima kebenaran. Ya, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Maka dari itu, mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila selama ini mungkin kita pernah berburuk sangka kepada saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah keadaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa memberikan udzur kepada saudari kita. Ya amin, Allahumma amin. Baik, kemudian larangan yang kedua dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, ya akhwat, adalah wala tajassasu. Apa itu wala tajassasu? Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu terkadang dia lupa dengan kesalahan dirinya.
karena sudah sibuk mencari kesalahan orang lain. Padahal pastinya dosa diri kita itu lebih banyak daripada orang lain. Orang lain melihat kita itu baik karena Allah menutupi aib-aib kita. Ya subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, biasanya orang yang suka berburuk sangka nih, tadi kan kita tarik garis awal ya. Biasanya dia juga termasuk orang yang biasa mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Padahal yang namanya tajassus, yang namanya mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah pintu awal menuju dosa berikutnya. Apa itu? Ghibah. Jadi 3 dosa ini nih akhwat perlu diperhatikan. Orang kalau sudah berburuk sangka ya kepada orang lain, misalnya fulanah begini, fulanah begitu misalnya. Kemudian nanti setelah itu dia akan mencari-cari kira-kira kesalahannya apa nih? Oh, fulanah tuh orangnya kemarin begini. Setelah itu baru masuk ke dalam ghibah. Ya subhanallah. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya suka banget menampakkan aib atau keburukan saudaranya. Subhanallah. Bahkan Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan ya, ketika seseorang itu dia berburuk sangka kepada saudaranya suudzon, maka buahnya akan menghasilkan tajassus. Ya. Dan biasanya orang tidak merasa puas hanya dengan bersuudzon saja. Maka biasanya dia akan mencari-cari aib saudaranya dan akan sibuk dengan mencari kesalahan orang lain. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita semuanya untuk mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Ya subhanallah. Kalaupun kita tahu kesalahan orang lain, kalaupun kita tahu aib orang lain, maka harapannya kita tidak membuka aib saudara kita. Ya. Kenapa? Karena subhanallah, ketika kita menutupi aib saudara kita, maka Allah Azza wa Jal akan menutupi aib-aib kita. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Semua yang kita lakukan kepada orang lain itu sejatinya subhanallah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Masya Allah ya. Jadi menutup aib saudara kita itu bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Dan kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan semuanya akan dicatat baik oleh malaikat. Ya subhanallah. Dan ketika kita membuka aib orang lain, itu sama saja membuka aib diri kita. Subhanallah. Dan ini biasanya masuk dalam dosa-dosa yang banyak terjatuh ke dalam dosa ghibah, dosa tajassus, dosa suudzon. Ini biasanya kepada kaum wanita. Ya subhanallah. Ketika kita tahu keutamaan menutup aib orang lain, maka kita akan lebih bersemangat untuk menutupnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman. Ini syahid dari hadis ini. Wa man satara musliman. Barang siapa menutupi aib saudara kita, saudari kita sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lihat teman-teman, siapa yang tidak ingin dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat? Ya, pasti kita semuanya ingin. Siapa yang tidak ingin ditutupi aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita semuanya ingin. Ya Masya Allah. Bahkan ada sebuah ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya ma'asyara man aslama bilisani. Wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya. Ya, walam yufdil imanu ila qalbih. Padahal lisannya atau padahal imannya belum masuk ke dalam hatinya. La tu'zul muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Wala tu'ayyiruhum. Dan janganlah kalian menjelek-jelekkan kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim. Ini syahidnya. Dan jangan mencari-cari kekurangan saudara kita. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihil muslim tattaba'allahu auratah. Barang siapa yang kita itu berusaha mencari-cari kekurangan saudara kita, maka Allah akan membongkar ya aib diri kita. Dan waman tatabba'allahu auratahu yafdhahu walau fi jawfi rihlah walau fi jawfi rahilih. Dan siapapun yang dia berusaha mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan membongkar aibnya serta mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Jadi kalau kita mentadaburi surah Al-Hujurat ayat 12 ini ya akhwat, maka kita akan mendapatkan betapa luar biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga persaudaraan sesama muslim. Sampai-sampai kita tidak diperbolehkan untuk bersuudzon kepada saudara kita. Kita tidak diperbolehkan untuk mencari-cari aib
saudara kita. Bahkan kita pun tidak diperbolehkan untuk ghibah, ya, untuk terjatuh ke dalam ya ghibah ini. Dan subhanallah ya akhwat, kalau kita pahami betul ayat ini, maka seharusnya kita berusaha keras untuk bisa mengamalkannya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar kita semuanya diberikan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia ini yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari akhlak-akhlak yang buruknya. Karena yang namanya mencari aib orang lain, ya, yang namanya berburuk sangka, semuanya adalah akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah satu di antara kalian mengguncingi sebagian yang lain, ya. Janganlah kalian ngomongin orang lain, ya, Masya Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, akankah kalian tuh suka dengan apa? Akankah ada di antara kalian yang menyukai memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Pasti kita nggak suka, nggak ada rasanya. Naudzubillah summa naudzubillah, nggak ada manfaatnya sedikit pun. Bagaimana mungkin kita akan menyukai memakan bangkai saudara kita, ya? Dan ini fitrah kita adalah kita tidak menyukainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita bahwa siapapun, ya subhanallah, yang dia masuk ke dalam dosa ghibah, maka ini sebuah perumpamaan, ya. Akankah kita mau memakan daging saudara kita yang sudah mati, ya. Dan tidak ada jalan yang bisa kita lakukan, ya teman-teman, agar kita tidak menggunjingi saudara kita kecuali apa kata Allah? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Jadi ya akhwat, ya subhanallah, kalaulah di antara kita ada yang terjatuh ke dalam dosa ghibah, ke dalam dosa suudzon, atau ke dalam dosa tajassus, maka mari kita bersama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun meminta maaf kepada saudari kita yang telah kita ghibai, meminta maaf kepada saudari kita yang telah kita cari-cari aibnya, meminta maaf kepada saudari kita kalau selama ini kita senantiasa berburuk sangka kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang selamat, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta maaf kepada saudari kita di dunia, maka kelak di akhirat saudari kita yang akan meminta haknya kepada kita. Dan ketika kita sudah di akhirat, maka kita sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali amal soleh. Maukah kita ketika amal soleh yang sudah kita tanam, yang sudah kita kumpulkan sedemikian rupa, tiba-tiba diambil oleh saudari kita, ya. Dan hanya orang-orang yang merugilah, orang-orang yang nanti kelak di akhirat, di mana dia sudah tidak lagi bisa melihat pahalanya karena fulanah datang kepadanya, ya, dan ia mengatakan kepada Allah bahwa dirinya telah digunjingi oleh kita misalnya, dia ambil kebaikan dari kita. Datang lagi fulanah, ya, ia pun meminta haknya, dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Kalau sudah habis pahala kita, maka yang ada adalah dosanya fulana akan diberikan kepada kita. Wal'iyadu billah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersegera untuk bertaubat sebelum ajal menyapa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari min dzakar." Dzakar itu berarti dari seorang laki-laki, wa unsa, dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uba wa qabail.
Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bersuku-suku, menjadikan kita semuanya berbangsa-bangsa? Maka sesungguhnya tujuan utamanya adalah lita'arafu, agar kita saling mengenal. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Jadi luar biasa teman-teman. Kita tahu, oh ternyata ada suku Quraisy. Oh ternyata ada suku Bani Tamim. Oh ternyata misalnya apa kalau di Indonesia ada suku Bugis. Oh ternyata ada apa lagi, kalau di Indonesia banyak juga ya suku-suku atau bangsa-bangsa. Atau misalnya oh ada orang Arab, oh ada orang Ajam. Itu semuanya tujuan utamanya adalah agar kita bisa saling mengenal ya. Dan patokannya, barometernya teman-teman, bukan Arab dan Ajamnya, bukan Arab dan non-Arabnya, bukan suku yang bangsawan dan bukan bangsawannya, tapi ternyata patokan atau barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ya akhwat, kita tidak boleh berbangga-bangga dengan suku kita. Karena sesungguhnya yang akan membawa kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suku itu adalah suku bangsawan, jikalau tidak bertakwa kepada Allah maka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh merendahkan suku-suku yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi suku yang kita rendahkan itu ternyata, atau orang yang kita rendahkan itu ternyata mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang-orang beriman hendaklah saling menghormati, saling memuliakan. Karena sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang Allah Subhanahu wa taala dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Innallaha alimun khabir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Subhanallah. Baik, ya akhwat, insyaallah kita selesaikan sampai di sini ya. Karena nanti setelahnya kita akan membahas yang qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qul aslamna. Ini beda tema ya. Yang pasti tadi kita sudah belajar bahwa ada akhlak-akhlak yang tidak baik yang harus kita jauhi. Ya. Mulai kita memperbanyak mencari aib diri kita, mencari kesalahan diri kita. Karena kalau kita sering mencari aib kesalahan orang lain, maka sesungguhnya semut yang ada di seberang itu terlihat, tapi kesalahan yang besar yang ada di depan mata kita, yang ada pada diri kita tidak akan terlihat. Ya subhanallah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikan hati manusia, semoga kita semuanya Allah jadikan sebagai orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Dan ini perlu latihan ya akhwat. Ya perlu latihan. Orang yang suka berburuk sangka itu capek hidupnya. Ya capek hidupnya. Kenapa? Karena pasti ya, yang ada dalam pikirannya orang lain itu buruk. Yang ada dalam pikirannya dia itu adalah orang yang paling benar sendiri. Dan kalau demikian, biasanya orang-orang emak-emak, ibu-ibu, ya, para wanita yang suka berburuk sangka kepada orang lain, dia suka menggunjingi orang lain, dia suka mencari aib orang lain, maka orang lain pun nggak nyaman berada di dekatnya. Ya, pastilah kita tuh nggak nyaman berada di dekat kawan misalnya yang hobinya kalau ketemu suka ngomongin orang lain. Ya. Dan subhanallah, saya masih ingat kawan saya di Yaman dulu ya teman-teman, Masya Allah. Dulu tuh menjadi orang yang nggak takut sama kita. Jadi gini loh, saya masih ingat kalau misalnya nih, yang namanya ibu-ibu kalau sudah kumpul ya, baik itu para penuntut ilmu ataupun bukan, kadang masuk ke dalam dosa ghibah. Nah, teman saya ini, ya Fulana, ini dia berani gitu loh. Jadi kalau pas sampai kita itu masuk ke dalam ghibah, dia mengingatkan, dia bilang gini, mohon maaf, pakai bahasa Arab ya. Kita itu sebenarnya tadinya dalam majelis berbicara tentang ilmu, kenapa sekarang malah ngomongin orang, malah ngomongin guru kita. Sudah kalau demikian, saya mau bangkit dari majelis ini. Dan dia pergi. Ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Orang lain banyak. Akhirnya apa ya akhwat? Akhirnya kita tuh kalau misalnya mau deket dengan fulana itu kita segen gitu loh. Hati-hati gitu, hati-hati. Wah dia sih nggak suka kalau kita ngomongin orang gitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah,
disinilah keselamatan dirinya. Akhirnya ya kita ketahui bahwa subhanallah, ternyata saya setelah di Indonesia, Masya Allah ya, ternyata fulana itu luar biasa gitu ya. Dia benar-benar menjaga dirinya. Karena terkadang ya akhwat, yang namanya emak-emak, yang namanya kita ibu-ibu, yang namanya kita para wanita itu lebih kebaperan, gak enakan gitu ya. Kita sudah tahu dalam majlis itu ada majlis riba, kita sudah tahu dalam majlis itu ada majlis ngomongin orang, tapi kita larut di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita mau bangkit ya, maka nanti apa kata orang, ya subhanallah. Dan ini loh yang nggak enakan, apa kata orang, yang kadang menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa. Subhanallah ya akhwat ya, subhanallah. Dan ya akhwat, kita tahu bahwa yang namanya hidup kita itu singkat gitu ya. Kalau kita banyak ngurusin hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita urusin, atau kita memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, maka yang ada waktu kita habis. Ya, waktu kita habis. Dan ini membuat kita semuanya menjadi manusia-manusia yang merugi. Karena harusnya kita berbekal dengan ketaatan kepada Allah untuk hari setelah kematian. Ternyata bekal kita adalah dosa, bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman yang saya cintai, mari kita bersama-sama mulai hari ini berazam minta kepada Allah agar Allah merubah akhlak-akhlak yang buruk dari kita dan Allah mengaruniakan akhlak-akhlak yang baik untuk kita. Semoga dengan hal ini kita memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang bening, memiliki hati yang tidak hasad dengan saudara kita. Karena biasanya nih ya akhwat, orang yang suka ghibah, orang yang suka menggunjingi orang lain, orang yang suka bersuudzon kepada orang lain, orang yang suka mencari-cari aib orang lain, itu akhirnya dia pun hasad kepada orang lain. Jadi sifat-sifat buruk yang lainnya akan memanggil, ya. Dan inilah jebakan-jebakan syaitan yang mengajak manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.